Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibnu. Oke, kita akan membacakan isu monitoring untuk tanggal 25 Agustus 2025 hari Senin. Apa saja yang ramai di 24 jam terakhir? Yang pertama, masih tentang Noel ya. Immanuel Ebenezer juluki anak buahnya Sultan. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 di Kemenaker, yaitu Irfan Bobi Mahendro atau biasa dipanggil IBM, dijuluki Sultan oleh Immanuel Ebenezer alias Noel. Julukan itu merujuk pada banyaknya uang yang diduga dikelola oleh Irfan selama menjabat koordinator bidang kelembagaan dan personel K3 selama 2022 sampai 2025. Dari Irfan pula Noel menerima sepeda motor Ducati usai meminta rekomendasi langsung ya. Luar biasa. Jadi dari tangan Irfan ini disita 12 kendaraan. Oh. Ya. Irfan ini dari 2019 sampai 2024 ya diperkirakan melakukan pemerasan sebanyak 69 miliar rupiah. Selanjutnya KPK sebut Immanuel Ebenezer ya minta 3 miliar untuk renovasi rumah. Ketua KPK Setio Budianto mengungkapkan Noel semasa menjabat menjadi Wamenaker meminta uang 3 miliar rupiah untuk merenovasi rumahnya yang ada di Cimanggis. Mintanya sama Irfan juga nih kayaknya ya. Selanjutnya DPR pemerintah sepakat bentuk Kementerian Haji dan Umroh, yaitu besok tanggal 26 Agustus ya. Ini nanti akan mungkin disahkan besok Selasa. UI minta maaf usai undang akademisi pro Israel di acara pasca sarjana. Universitas Indonesia meminta maaf karena menghadirkan akademisi pro Israel Peter Berkowitz dalam kegiatan pengenalan sistem akademik Universitas Pasca Sarjana 2025. Direktur Humas UI Ari Afriansah mengakui pihaknya kurang cermat dalam memeriksa latar belakang pembicara tersebut. Ini ramai sekali ya di media sosial juga ini tentang UI ini. Selanjutnya, Mardiono siap pimpin P3 jika diminta oleh kader. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menegaskan dirinya tidak berambisi kembali menjabat sebagai Ketua Umum P3. Namun ia menyatakan siap memenuhi panggilan kader bila mayoritas menginginkan dirinya tetap memimpin. Mardiono. Selanjutnya, berita DPR RI, pajak gaji anggota dewan ditanggung negara. Ini juga sedang rame ya, jadi pemberitaan dan viral di media sosial. Gaji dan puluhan tunjangan anggota DPR RI kembali menjadi sorotan ya setelah terungkap total penghasilan bulanan bisa melampaui 100 juta rupiah. Ya, polemik dipicu oleh tunjangan perumahan 50 juta per bulan. Ya. Jadi ini ditambah rame karena ada keterangan ya dari pengamat ekonomi ya, dari beberapa pengamat ekonomi bahwa pajaknya anggota dewan, pejabat itu tidak ditanggung negara. Rame. RUU Haji siap disahkan pada 26 Agustus ya. Ini nanti kalau udah disahkan besok 26 Agustus, jadi akan ada kementerian baru ya, Kementerian Haji. Haji dan Umroh atau haji saja nih ya. Seperti itu. Oh, Haji dan Umroh. Nanti kementerian namanya Haji dan Umroh. ICW desak DPR dan DPD buka dokumen gaji dan tunjangan legislator. Indonesia Corruption Watch ICW meminta DPR dan DPD RI membuka dokumen resmi terkait gaji, tunjangan, uang pensiun, dana reses hingga dana aspirasi anggota legislatif ya. Selanjutnya berita DPD RI ya, DPD soroti keberlanjutan program penanggulangan cacingan. Anggota DPD RI Erni Daryanti menyoroti keberlanjutan program penanganan cacingan di Indonesia, khususnya pemberian obat pencegahan massal bagi anak prasekolah dan sekolah. Ia menekankan 3 langkah penting harus dilakukan pemerintah: perbaiki kualitas air ya dan lingkungan bersih, sosialisasi perilaku kehidupan sehat, dan juga pemberian obat pencegahan massal atau POPM. Selanjutnya untuk isu ekonomi, iuran BPJS Kesehatan naik bertahap di 2026. Pemerintah memastikan iuran BPJS Kesehatan akan naik pada 2026 sesuai Perpres nomor 59 tahun 2024 yang mengatur evaluasi tarif setiap 2 tahun sekali. Skema ini diterapkan untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional. Wow, peserta buku ya ini ya, kalau sekarang ini kan seharusnya 43 yang ke kelas 3
ya, namun disubsidi 7.000 menjadi 36.000 ya. 35.000 ya. Ya, dalam era APBN 2026 anggaran kesehatan naik 244 triliun dengan 123,2 triliun dialokasikan untuk layanan masyarakat. Salah satunya subsidi BPJS. Semoga tidak memberatkan ya, kita lihat aja nanti. ESDM izinkan penjualan tambang di bawah harga patokan. Ya, Kementerian SDM resmi menetapkan aturan baru terkait harga patokan mineral atau HPM dan harga patokan batu bara melalui Kepmen nomor 268.K/MEM.0.1/MEM.B/2025 yang ditandatangani 8 Agustus 2025. Selanjutnya harga beras premium di retail tembus 140.000 ya per 5 kg. Nah, ini saya juga sempat ngecek ya. Karena yang harga 75 itu kosong ya. Jadi adanya yang harga 130, 140, 150. Cuman kemarin saya sempat dapat sih yang harga 73 saya juga dapat, tapi stoknya nggak banyak tuh, dibatasi pembeliannya maksimal 2 ya. Isu sosial, koalisi pejalan kaki tolak pemangkasan trotoar TB Simatupang. Jadi isu terkait solusi untuk mengatasi macet TB Simatupang itu oleh Gubernur Pram, yaitu memangkas trotoar nanti akan dijadikan jalan. Ini menuai protes dari koalisi pejalan kaki. Selanjutnya Mensos tak segan tutup panti asuhan yang tidak berizin. Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak panti asuhan dan lembaga kesejahteraan sosial atau LKS yang beroperasi tanpa izin resmi. Ia menyebut banyak LKS belum terdaftar dan terakreditasi. Bahkan sebagian yang sudah terakreditasi belum memenuhi syarat. Kemensos akan bekerja sama dengan kementerian lainnya. Lanjut ke isu internasional ya, Putin ajukan 3 syarat damai, Zelensky tegas menolak. Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan menetapkan 3 syarat utama agar perang dengan Ukraina berakhir. Ya, yang pertama yaitu penyerahan penuh wilayah Donbas, ya, lalu penolakan terhadap Ukraina untuk bergabung dengan NATO, jadi tidak boleh bergabung dengan NATO. Lalu yang ketiga adalah komitmen netral tanpa kehadiran pasukan barat di Ukraina. Ya, informasi ini muncul setelah pertemuan Putin dengan Presiden Donald Trump di pekan lalu tanggal 15 Agustus. Ya. Selanjutnya Israel terus gempur Gaza. Hamas sebut bukti Tel Aviv tak serius damai. Pasukan Israel kembali menggempur kawasan timur dan utara kota Gaza pada Sabtu dan Minggu 23-24 Agustus kemarin, menghancurkan rumah warga dan bangunan di Zetoin, Sejaya, Sabra, dan Jabalia. Militer Israel menyebut operasi bertujuan membongkar terowongan Hamas serta memperkuat kendali militer. Ya. Trending media sosial yaitu Mbappe ya, karena penampilannya yang hebat ya. Selain itu olahraga ya. Yang trending lainnya tetap ya Noel itu masih sangat trending, dan juga trending terkait aksi 25 Agustus ya, aksi bubarkan DPR. Jadi 25 Agustus kita lihat apakah nanti aksinya cukup besar atau ternyata ya biasa saja, tidak terlalu besar, karena di media sosial juga hype-nya agak turun ya, sempat rame terus agak turun. Ya, kita pantau saja nanti dari 24 jam ke depan ini akan rame apa saja. Apakah isu Noel masih menjadi isu yang sangat seksi dan masih akan berlanjut dengan isu-isu lain, karena pagi ini kita lihat ada satu berita terkait menteri ya, Wamenaker yang sebelumnya juga kemungkinan akan dipanggil oleh KPK. Nah, kita tunggu saja apakah ini akan merembet kemana-mana ya, karena kan kalau kita lihat Irfan sebagai pelaku ya yang ngumpulin duit itu ya, dia dari 2019 itu sudah ngumpulin duit. Jadi uangnya kemana saja itu nanti kita akan lihatnya. Ya udah, terima kasih itu ya, selamat hari Senin, selamat bekerja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.